to my YouTube channel. Nah, bertemu lagi dengan aku Danti. Nah, di video kali ini aku ngehadirin seorang sosok yang muda, yang menginspirasi dan memiliki perjalanan karir yang cukup berkesan dan bisa memotivasi bagi kalian generasi milenial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, bertemu lagi dengan aku Danti. Nah, di video kali ini aku bakalan undang dan kita akan bincang-bincang mengenai sesuatu yang menarik dengan sosok yang muda, yang menginspirasi dan bisa memotivasi bagi kaum milenial atau kaum muda. Jadi kalian yang belum like, comment, share, dan di-subscribe, silakan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis dan bisa membuat aku lebih bersemangat lagi dan membuat konten ini semakin berkembang. Nah, bagi kalian yang baru nemuin channel ini dan yang belum gabung, silakan di-like, comment, share, dan di-subscribe biar channel ini semakin berkembang dan aku lebih bersemangat lagi buat kontennya yang bisa bermanfaat dan yang terbaru pokoknya. Jadi nonton terus video ini dari awal sampai akhir. 2000 years later. Nah, di episode kali ini kita masuk di episode BBB, yaitu bincang-bincang bersama terang. Nah, jadi aku bakalan ngenalin ke kalian siapa sih sosok yang ada di samping aku ini. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk hadir di podcast pada sore hari ini. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Kalau dari seragamnya kan kita udah tahu bahwa dia ini seorang prajurit TNI. Jadi dari sosoknya nih kita bisa melihat dan terpesona. Oh my god. Ya aku panggil itu apa ya? Abang ini. Oh, abang. Bukan bang. Kebanyakan abang. Bang. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi pasti teman-teman di rumah pada kepo. Jadi abang ini penempatannya di mana? Kalau boleh tahu, dari pas awal jadi tentara sampai sekarang. Ya awalnya lulus tuh tahun 2019. Oh, jadi maksudnya habis lulus SMA langsung daftar ke tentara atau sempat daftar di tempat yang lain? Atau bagaimana? Pertama tuh daftarnya yang pertama tuh akpol pas lulus SMA, tapi gagal di pas akademik. Nah, di situ saya malas menganggur. Terus ada pembukaan Bintara lagi. Oh, itu dalam, maaf ya saya potong, itu dalam jangka 1 tahun ada pembukaan tentara dengan akpol secara bersamaan atau di tahun yang berbeda? Di tahun itu juga. Jadi saya tuh malas nganggur, jadi langsung tes apapun itu ikut dan alhamdulillah lolos sampai sekarang. Oh, jadi penempatannya sekarang tuh di mana? Pas sudah jadi tentaranya? Ya sekarang saya di Bandung. Dari itu dipindah tugaskan lagi di Serang, Banten. Oh, jadi di Bandung dulu, habis itu pindah ke Banten teman-teman, jadi gitu. Jadi dia pernah jadi orang Bandung, ya kan? Ya, Oh, di Bandungnya tuh berapa tahun? ya di Bandung itu kira-kira 2 tahun. Terus habis itu pindah ke Banten. Serang, Banten. Oh, Serang, Banten, guys. Jadi sekarang udah di Banten lagi. Oh, jadi kenapa nggak daftar tentara langsung pas di tahun pertama itu? Kenapa harus akpol dulu gitu? Ya gimana sih, awalnya tuh kan polisi kan pengen masuk ke situ. Oh. Tapi hatinya juga tuh nggak mau masuk tentara gitu, tapi saya itu malas nganggurnya aja. Oh, jadi intinya tuh
maunya juga awalnya daftar polisi Ya, guys. jadi Jadi daftarnya apa aja, asal bintara ke atas itu aja. itu ya. Nah, lanjut di pertanyaan yang kedua nih. Jadi, apakah profesi tentara ini merupakan cita-cita abang dari kecil atau karena dukungan dari orang tua kah? Gimana? Ya jujur aja, cita-cita itu pengen jadi taruna ya. Dia dari seragamnya aja udah gagal gitu kan. Tapi seragam tentara juga jaga kok. Ya kan, guys? Ya tapi kan apa ya, takdir berkata lain. Saya pertama tes taruna itu gagal, dia situasinya kurang mendukung. Terus saya mencoba lagi di ada daftar lagi Bintara PK yang 2019 yang lalu sebelum lulus sekolah itu. Coba daftar dan alhamdulillah lolos untuk sekarang ini. Oh, jadi daftar akpolnya itu hanya berapa kali sih? Satu kali aja. Sekali. Terus kenapa nggak coba lagi yang kedua kalinya? Ya situlah saya pikir sekarang cari pekerjaan itu susah. Terus kalau mau kuliah juga pasti ngeluarin duit. Terus bukan misalnya orang tua ya, jadi beban orang tua gitu. Jadi saya itu langsung mau kerja aja gitu. Apalagi karena jadi sosok laki-laki jadi takut ngebebani orang tua gitu. Ya bisa bilang. Oh ya. Kenapa nggak daftar di kedinasan yang lain? Kenapa harus akpol dan tentara? Ya nggak ada minat sih juga, gimana ya, emang basicnya situ aja, pengennya masuk ke situ aja. Oh, jadi misalnya habis tamat SMA gitu, persiapan apa aja yang dilakuin untuk bisa lolos menjadi tentara sampai sekarang? Ya sebenarnya banyak sih, mulai awal-awal sebelum tes aja, sebelum mulai tes masih sekolah udah mulai latihan lari. Dari apa nih? Dari kenyataan? Ya lari jasmani gitu. Tesnya yeah. lari apa semua, lari psiko, akademik dan lain-lain, tesnya kesehatan juga, jaga kesehatannya gitu. Oh, jadi banyak banget ya guys persiapan yang harus dilakuin, jadi nggak hanya sebatas olahraga jadi otak juga itu gimana? Iya gitulah, harus dilatih terus biar pas tesnya nanti nggak ragu-ragu, nggak takut, dan bisa lancar sampai selesai gitu. Terus tantangan yang terberat selama persiapan untuk jadi tentara itu apa? Ya itu yang tentang terberatnya itu paling saya tuh kurang tahu renang ya. Jadi tantangannya itu kalau tentara tuh kan sekarang renangnya gaya dada. Bukan gaya batu. Ya kan kalau tes polisi kemarin itu saya itu renangnya gaya bebas doang. Jadi kalau gaya bebas kan cepat gitu. Kalau gaya dada susah, kita harus menyelam terus masuk kayak gitulah gaya dadanya. Itu seminggu doang latihannya, baru pas besoknya tes itu jadi kelihatan berat banget. Tapi akhirnya bisa dilewati semua. Ya alhamdulillah bisa. Nah, dari cerita yang udah aku dengerin dari Abang tadi, jadi aku penasaran nih, apa sih yang membuat seorang abang ini nggak patah semangat begitu? Misalnya kan udah satu kali gagal, terus coba yang kedua kalinya, alhamdulillah berhasil. Kira-kira apa sih yang membuat abang nggak patah semangat gitu? Untuk pribadi, yang pertama itu niat. Kalau udah niat dalam hati itu, insya Allah akan meluruskan jalannya untuk meraih kesuksesan nantinya. Nah guys, Intinya niat, jangan pernah putus. Apapun terjadi, halal maupun rintangan yang ada. Terus dari misalnya dari teman-teman atau lingkungan, pernah nggak ada yang bilang kayaknya kamu tuh nggak bakalan bisa deh, kamu tuh nggak bakalan lulus gitu, ada nggak? Ada banyak, maka dari itu kata-kata itulah yang mendorong saya buat bisa maju terus, yang mendorong kita buat lebih kuat dan tetap semangat. Meski kata-kata orang itu nilainya jelek pada kita, itu aja sih. Oh jadi guys, jadi dari
penjelasan abang tadi, jadi kita bisa tarik pelajaran bahwa jadikan kata-kata orang atau cibiran orang itu jadi motivasi atau penyemangat buat kita untuk bisa maju ke depan. Nah, setelah orang-orang yang mencibir Kak atau yang ngerendahin, abang tuh ngelihat sekarang nih, oh si abang ini sudah jadi tentara. Apa sikap abang kepada orang-orang yang dulu pernah ngeremehin abang? Ya kita tuh bersikap biasa aja sih, nggak ya saya tentara gitu, saya sombong, nggak harus gitu juga. Kita tuh harus berhati dermawan, dan kalau ada yang pula yang Nggak suka. nggak suka gitu, ya biarin aja, dia di depan dia, kalau saya di depan saya, tujuan saya beda dan tujuan dia beda juga. Itu Tapi aja sih. kalau misalnya ada yang ngajak berteman yang awalnya tuh ada yang nggak suka, tiba-tiba dekatin langsung ajak berteman kayak gitu, gimana respon? Ya nggak apa sih, berteman, hanya lihat sisi positifnya aja. Kalau dia baik buat kita, menguntungkan buat kita, kalau dia merugikan ya kita jauhin aja dia, ambil sisi positifnya gitu intinya. Intinya kalau orang jahat sama kita nggak boleh jahat sama orang itu. Ya betul. Nah, pertanyaan berikutnya tuh, perubahan apa sih yang terjadi di dalam diri abang dan di kehidupan sehari-hari setelah menjadi sosok tentara? Ya jujur ya, kehidupan itu berubah 360 derajat, Wow. maupun pribadi maupun perilaku. Yang pertama itu pasti disiplin, tepat waktu, cepat, cekatan, dan loyal, dan berbagai macam lagi. Kompakan, harus kompak gitu, jangan, dan tetap semangat, jangan pernah menyerah, itu aja. Jadi banyak banget perubahan yang dirasain abang setelah menjadi tentara, guys. Nah, kira-kira setelah menjadi sosok tentara, apakah abang udah ngerasa udah bisa ngebahagiain orang tua belum? Ya kalau ngebahagiain orang tua itu bisa dibilang iya, dikarenakan yang pertama itu kita aja udah mempunyai pekerjaan itu, orang tua itu udah bangga. Jadi masa depan anaknya itu udah terlihat jelas. Jadi untuk orang tua itu sendiri, kalau anaknya udah sukses, pasti orang tua juga bahagia. Tetapi untuk kebahagiaan orang tua itu diukur dan dilihat dari kesenangan orang tua tersebut. Jadi itu aja sih intinya. Oh, jadi apalagi di zaman yang sekarang ini kan, yang di zaman yang modern, sosok misalnya laki-laki nggak punya pekerjaan kan, bagaimana sih di depan atau di mata kedua orang tua kan, seperti Ya, tadi penjelasannya abang. bisa dibilang itu. Jadi apakah menjadi tentara ini menjamin masa depan? Ya bisa dibilang itu menjamin, karena kan tugas dan tanggung jawab dan masa depan pasti terjamin dengan baik. Dan itu. Nah, jadi pasti para teman-teman di channel YouTube ini pasti penasaran. Jadi apa sih suka duka yang sudah dilalui, yang dialami saat perjalanan meniti karir untuk menjadi sosok TNI? Suka duka banyak sih, mulai awal tes aja itu udah kerasa banget, dari mulai kita latihan bareng teman-teman, ada yang lulus maupun tidak lulus, dan mulai pendidikan yang kita jauh dari orang tua, kita mulai berbiasakan diri untuk sendiri, segala sesuatu sendiri, bersama-sama dengan teman-teman, tanpa dukungan dan tanpa bantuan orang tua maupun orang lain. Jadi kita itu terus berjuang demi kesuksesan kita sendiri, itu aja sih. Oh, jadi pendidikannya itu berapa kali sih? Ya bisa dibilang hampir setahun ya, tapi bukan, kurang lebih setahun, mulai dari pas pendidikan awal begitu 5 bulan, kejuruan pula beda-beda tergantung dengan kejabalan masing-masing. Ada yang sampai 7 bulan, 2 bulan, bisa dibilang hampir setahun lah. Gitu. Dari penjelasan abang tadi, jadi pasti banyak teman-teman baru yang
juga didapatkan di saat pendidikan. Ya benar, mulai dari berbagai macam bahasa, orang-orang yang kita tidak tahu asal usulnya dari mana, daerah-daerah terpencil maupun kota, kita mendapatkan banyak teman baru, kenalan dan juga persahabatan yang tentunya sangat mahal didapat. Oh, jadi sampai sekarang masih menjalin komunikasi? Ya, alhamdulillah kita punya grup WA maupun sosial media lainnya gitu. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjaga tali persaudaraan. Iya, sedang itu. Soalnya dimanapun kita bertugas pasti ada aja yang teman-teman prajurit yang angkatan kita bisa kenal sama kita di sana. Jadi gitu. Nah, cukup menarik sekali perbincangan dengan abang kita ini. Nah, pasti kita kepengen tahu sih apa sih rencana atau tujuan ke depan dari seorang abang kita ini. Nah, tujuan ke depan itu yang pertama itu pasti ngebahagiain kepada orang tua ya. Itu pasti guys. Untuk insya Allah naik umroh pada orang tua. Amin, aku doain guys. Amin. Kedua, karir saya pribadi harus terus mengejar karir, terus sekolah dan berbagai macam. Nikah Nikah itu insya Allah nggak tahu ya jodoh di mana aja. Jadi kita tuh harus Mungkinkah- pada Allah. Amin. Mungkinkah di antara penonton-penontonnya ada yang udah nanti yang berjodoh dengan abang ini? Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita doain yang terbaik aja untuk jodohnya. Semoga dilancarkan dan semoga apa yang diharapkan ke depannya bisa terwujud. Nah, dari penjelasan abang tadi bahwa peran orang tua sangat besar dalam perjalanan karirnya menjadi seorang TNI ini. Nah, pasti ada kata-kata yang paling diingat sampai kapanpun dan dimanapun berada dari sosok orang tua. Kira-kira apa kata-katanya yang paling memotivasi, yang paling nggak bisa dilupain gitu? Kata-kata dari orang tua itu yang pertama itu jaga sholat. Utamanya itu bersandar kepada Allah, dan hanya Allah yang tahu masa depan kita, karir kita maupun diri kita. Yang kedua yaitu kesehatan. Tidak henti-hentinya orang tua mengingatkan tentang kesehatan. Jagalah kesehatanmu sebelum masa tuamu datang. Yang ketiga itu pesan orang tua itu satu aja sih, sukses terus, jangan kenal menyerah, gapailah cita-citamu meski Ke negeri ya gitulah, ke negeri apa ya? Ke negeri Cina. Ya, ke negeri Cina sekaligus. Jadi tentukanlah masa depanmu di tangan sendiri. Orang tua itu hanya mendukung dari belakang aja. Oh, jadi orang tuanya itu hanya memfasilitasi anak-anaknya untuk meraih kesuksesan gitu. Ya. Nah, perbincangan kita yang cukup menarik dan menginspirasi tentunya bagi kaum muda. Jadi pasti kalian bisa menarik pelajaran yang positifnya kalian bisa ambil, yang negatifnya kalian buang aja. Nah, abang, jadi kira-kira apa sih yang bisa abang beriin buat teman-teman agar bisa beradaptasi di tempat baru atau di perantauan seperti yang abang lakuin selama lulus menjadi TNI? Untuk beradaptasi itu jujur sangat sulit ya, kalau masih penempatan lingkungan yang baru itu sulit untuk kita beradaptasi. Tapi untuk tipsnya, kita itu harus membiasakan diri dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, teman kerja yang baru maupun segala aktivitas yang ada di daerah tersebut. Jadi kita itu jangan melawan arus ya, bisa bilang gitu. Kita itu jalan lurus seiring dengan waktu. Seiring dengan waktu itu kita akan terbiasa. Jadi intinya gitu aja. Oh, jadi kita tuh harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar gitu.
Jadi kita tuh jangan menyendiri. Nah Bang, kira-kira apa sih tips-tips atau kiat-kiat yang bisa adik-adik di rumah lakuin bagi yang mau mendaftar atau baru memulai masuk kuliah atau baru mulai merencanakan masa depannya? Kira-kira apa? Nah, untuk tipsnya bagi teman-teman sekalian, yang intinya untuk kesuksesan itu ditentukan oleh pribadi kalian masing-masing. Jadi untuk kedepannya itu kalian sudah merencanakan segala sesuatunya untuk mau jadi apa kedepannya saya ini. Terus tidak semudah itu juga, kalian harus terus berlatih, belajar dan tekun dalam menggapai kesuksesan, terutama dalam niat kepada diri pribadi sendiri. Tanamkan niat tersebut dalam hati, bukan jadi itulah senjata utama bagi kalian pribadi. Jadi saya itu untuk niat itu harus bersungguh-sungguh, jangan melihat ke belakang, lihatlah terus ke depan untuk menggapai cita-cita tersebut. Karena untuk kesuksesan itu orang tua selalu mendukung dan menyemangati kita semua. Itu aja sih. Nah, sekarang kita udah berada di akhir dari perbincangan kita yang sangat menarik di sore hari ini menjelang maghrib untuk di area Sulawesi. Jadi Bang, kira-kira apa sih kata-kata yang bisa memotivasi kaum muda di rumah? Yang pertama itu untuk memotivasi itu pasti kalian tanamkan niat yang betul-betul untuk menggapai kesuksesan masa depan kalian. Jangan membuat kalian maupun diri pribadi kalian itu rusak dengan pergaulan yang sekarang ini sering terjadi ya, dimana kenakalan Remaja. ya bisa bilang itu, sekarang itu banyak bentuknya. Terus kalian itu bisa terpengaruh dari sesama teman kalian yang nggak tahu ya, sebagai teman-teman kalian ada yang baik maupun yang baik yang buruknya juga. Jadi kalian ikuti aja tekad kalian maupun niat kalian untuk membahagiakan orang tua kalian, mulai dari awal maupun pas tesnya nantinya. Itu aja niatnya kalian kayak gitu. Ya. Jadi semuanya berawal dari niat. Jadi kalau niatnya kita sudah buruk dari awalnya, pasti semua proses dan perjalanannya kita ini tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bang. Oke. Terima kasih udah menyempatkan hadir di podcast kali ini, dan semoga diberikan selalu kesehatan dan semua rencananya bisa terwujud, dan semoga dan tidak bosan-bosan kalau datang ke podcast ini, dan semoga selamat sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan tugasnya dengan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih.